Aceh lagi guys, Aceh lagi. Kemarin kan memperingati Hari Damai itu di Aceh tuh. Ya kan doa bersama dan lain sebagainya. Tiba-tiba ricuh. Ya, ada provokator yang mau mengganti bendera yang di tiang itu dengan bendera bulan bintang, guys. Jadinya ricuh kemarin itu. Wah, Aceh lagi. Kacau ini, guys. Wah, itu patung Garuda Pancasila itu dilempar, diinjak-injak, guys. Wah, Teman kembali lagi dengan saya Raita Pelindapan. Ini hari ini nih warga Aceh kembali lagi bondong-bondong keluar untuk minta kemerdekaan atau ingin pisah dari negara kita Indonesia, teman-teman. Mereka mengibarkan benderanya itu menandakan bahwasannya mereka ingin merdeka, dan ini dia video-video yang di belakang saya ini nih. Ini adalah hasil dari rekaman-rekaman warga yang setempat yang ada di sana ataupun secara langsung, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Manaf, Gubernur Aceh, mengucapkan selamat memperingati Hari Damai Aceh. tambah muda aja mualim ya. Semoga perdamaian yang telah kita raih terus kita jaga dan rawat untuk kita mewariskan kepada generasi penerus. Lagi rame nih guys, peringatan Hari Damai Aceh berakhir ricuh, bendera bulan bintang berkibar dan masa aksi pukul mundur kepolisian. Dan gak cuma anggota kepolisian aja, anggota TNI juga diusir paksa dari Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, setelah gue coba cari tahu, ternyata kejadian ini bermula dari salah satu masa Aceh yang berusaha untuk mengibarkan bendera bulan bintang di Masjid Baitur Rahman. Garuda ini ya. Oh, pemerintah harus bertindak teman-teman kayak ini tuh. Itu kan kemarin ada upacara Hari Damai itu, ya kan, untuk Aceh gitu. Tiba-tiba kok kisruh kayak gini. Karena ada oknum teman-teman, oknum naik ke manjat ke tiang itu untuk mengganti bendera Indonesia dengan bendera bulan bintang, guys. Dengan bendera bulan bintang. Tuh. Pasti ada provokator ya, ada provokator ini, guys. Tuh, bendera merah putih diganti dengan bendera bulan bintang. Ini provokator ini namanya, guys. Provokator kayak gini tuh. Gak bener ini. Aksi heroik TNI ini. TNI mau mengganti lagi ya. Jadi TNI ini mau mengganti lagi bendera yang sudah dipasang itu dengan bendera merah putih kembali, guys. Wah. Dilempari. Antaranya dilempari, guys. Ada yang gak beres nih di Aceh. Pusat sudah siapkan bantuan pertanian sebesar 1,6 triliun buat 3 provinsi, dan Aceh dapat porsi paling besar plus 1.700 alat pertanian. Tapi prosedur administrasi di kabupaten lambat parah. Petani di bawah gigit jari, giliran nanya pusat disangka lambat. Pas Mentan konfirmasi langsung Gubernur Aceh, Mujakir Manaf alias Mualem, ketahuan kalau hambatannya ada di tingkat kabupaten. Di saat tensi ekonomi petani lagi membara ini, peringatan Hari Damai Aceh juga sempat diwarnai aksi massa dan ketegangan di lapangan. Ketika hak kesejahteraan lambat cair, emosi di akar rumput jadi gampang banget disulut. Pertanyaannya, ini murni masalah birokrasi yang lambat atau ada koordinasi yang putus antara provinsi dan kabupaten? Coba kalian yang di Aceh atau yang paham birokrasi, komen di bawah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tata kelola daerah kita sekarang? Ini lagi nih, ada yang bilang, kenapa sih harus di Banda Aceh? Kenapa nggak di sini? PAO, PA, ini provinsi, ya. Jadi Banda Aceh ini provinsi, jantungnya Aceh itu di sini. Ya, paham nggak sih? Jadi wajar orang daerah itu datang ke pusat, wajar orang-orang kampung-kampung sana itu datangnya ke sini, ya. Kenapa ini jantungnya Aceh? Jadi di sini orang-orang itu bisa meluapkan. Yang awalnya kita sudah mencoba berbicara baik-baik ya. Orang Aceh itu udah sabar. Kalian lihat deh malam-malam orang itu tidur di mana. Tidurnya di depan Masjid Raya Baitur Rahman tuh. Di perkerangannya itu.
Mereka tuh cuman menuntut yang sebenarnya. Jangan ditipu lagi masyarakat, ya. Jangan masyarakat itu jangan dikibulin lagi. Setidaknya minimal tambangnya itu jangan dikerok lagi. Gunung-gunung itu udah dijaga aja. Penebangan pohon itu udah di stopin aja. Biar rakyat itu enak cari duit, cari rezeki gitu maksudnya. Nggak paham sih? Tuh. Ada yang memantik ini ke acuan ini, guys. Ya, mulai lagi. Mulai lagi. Kirain kayak macam benar lah dengan 15 Agustus ya. Padahal pas diselidiki, berdoa bersama, berita tentang mana-mana udah digoreng-goreng. Takutnya bala datang. Pas 15 Agustus, bala musibah datang di daerah Provinsi Aceh. Karena banyak bangsa-bangsa Aceh, banyak warga Aceh yang serakah akan kekuasaan yang sekarang terjadi di daerah Aceh ini. Jutaan rakyat Aceh berkumpul di Banda Aceh untuk menggelar doa bersama. Ada apa dengan Aceh? Dan kali ini dipimpin langsung oleh ulama Aceh. Rakyat Aceh merasa 21 tahun perdamaian, rakyat Aceh belum merasakan kesejahteraan. Bahkan kemarin rakyat Aceh menggelar demo, tepatnya 14 Agustus, menuntut pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah korban banjir, masalah bantuan. Bahkan mereka menuntut status bencana nasional supaya pihak luar bisa memberikan bantuan. Ada apa dengan pemerintah pusat? Gua males ngomong sebenarnya, guys. Takut keliru, takut macam-macam. Tahu sendiri kan, pejabat-pejabat di sana itu seperti apa. Iya kan? Waduh. Guys, kalian masih ingat pasca kota A beberapa bulan lalu kena bencana alam? Banyak suara sumbang yang bilang katanya Prabowo gagal jadi presiden. Jawa itu anak emas, Jawa anak emas. Biarkan kita merdeka, kita mau pisah dari Indonesia. Terus sampai dia minta bantuan ke negara tetangga. Karena dia merasa dia anak tirikan, kenapa Jawa lebih maju, katanya Jawa itu anak emas. Terus akhirnya dia minta bantuan ke Malaysia. Kalian ingat? Ingat enggak? Gebu-gebu. Mereka itu pada bilang mau pisah dari Indonesia, katanya dia anak tirikan sama pemerintahan yang ada di Indonesia. Gue kasih tahu sama lu ya, gue kasih tahu. Sebejat-bejatnya pejabat dari Jawa, di tanah Jawa, dia kalau korupsi, nggak semuanya. Memang banyak orang Jawa yang jadi pejabat terus jadi koruptor itu memang banyak, ada. Tapi juga nggak semuanya. 1,6 triliun dikirimkan dari pemerintah, mentok-mentok yang dikorupsi itu paling 1T-nya. Yang 6 itu ya tetap turun ke masyarakat, tetap turun. Ini nggak terus 1,6 triliun, 1,6-nya semua dikorupsi. Enggak gitu. Walaupun aku rasa kalau di Jawa itu nggak ada koruptor, udah megah itu, udah megah. Masih ada koruptor di tanah Jawa, tapi Jawa itu berkembang sepesat itu. Itu udah pasti ada koruptornya. Kalian paham nggak? Udah pasti lah nggak kita, walaupun hanya 1 juta 2 juta itu pasti ada lah di tilep-tilep. Udah pasti ada. Presiden juga pasti tahu ini. Tapi ya nggak 1,6 triliun turun dari pemerintah semuanya dikorupsi. Nggak semuanya gitu loh. Tetap ada nanti walaupun beberapa yang dikorupsi, beberapa gitu setengahnya turun ke rakyat. Ini betul-betul nggak ada loh. Nggak ada. 1,6 triliun sudah digelontorkan dari pemerintahan. Dan itu adalah dana bantuan terbanyak dari semua provinsi. Provinsi A ini dapat paling banyak. Tapi kenapa sawah korban banjir sampai sekarang tidak dipulihkan? Masih begitu-begitu saja. Bahkan wakil presiden kita, Pak Gibran, itu datang ke kota A sampai plonga-plongo ya. Mungkin dalam hati Gibran kan berpikir, perasaan gue udah ngasih bantuan, gue udah nurunin duit perasaan 1,6 triliun. Kenapa warga A kok masih begini aja? Kenapa? Wakil presiden kita pun bingung, mentan kita apa lagi? Sialnya, pemerintah kita tuh sudah ngasih bantuan paling banyak di antara berbagai provinsi yang terdampak. Dia dapat paling banyak, ya. Dia dapat paling banyak. Tapi semua dikorupsi, sehingga tidak sampai ke rakyat. Tapi yang salah kalian tahu siapa? Orang Jawa. Kalian tahu siapa yang salah? Prabowo. Harusnya kalian itu mendesak kepada pejabat kalian. Bertanya, Pak, dari Pak Presiden sudah turun 1,6 triliun duitnya kemana? Kalian tuh harusnya lebih vokal bertanya kepada pejabat kalian. Jangan sibuk, gue mau pisah dari bangsa Indonesia, gue nggak mau gabung dengan Indonesia. Kok pisah dari negara Indonesia, kau masuk negara Uganda, Zimbabwe, Amerika Serikat, US, percuma. Kalau pejabat kamu model begini, dia nilai duitnya semua, nggak disisa. Tapi rakyatnya pada sibuk katanya, Jawa anak emas, kau lihat emas di Monas itu dulu dari nenek moyangku. Otak kalian masih pada terjebak
dengan jasa masa lalu. Jasa masa lalu yang didapat untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya dari satu bangsa. Ingat, bukan hanya dari satu bangsa. Banyak bangsa yang berkontribusi atas kemerdekaan Indonesia. Masalahnya, provinsi kau itu miskin. Bukan kesalahan dari pemerintah. Gue kasih tahu sama lu. Tanah Jawa itu udah pasti ada yang korupsi. Tapi kenapa Jawa berkembang? Karena pejabatnya walaupun korupsi, walaupun kadang kayak dajal, tapi otaknya masih ada, nggak dikorupsi semua. Kalau dana dari pemerintah datang 1 juta, paling dikorupsi 500.000, 500.000-nya ke rakyat. Pejabat kau. Terus jangan bilang kau dianaktirikan, kau tidak dianaktirikan. Terus jangan bilang Jawa dianakmaskan, tidak juga. Kami orang Jawa, kami bekerja sampai muntah darah, sampai sempak dan jemput kami basah, kami diam saja. Kami tidak bergantung pada pemerintah. Ketika kami miskin, kami bekerja. Apa saja dilakoni, apa wae dilakoni, wong Jawa, apa wae dilakoni. Ngocek, ngangkat besi, ngangkat sawit, semua dilakoni tanpa rasa malu, tanpa rasa gengsi, untuk membangun keluarga kita agar lebih sejahtera. Tidak pernah menyalahkan pemerintah. Jadi jangan bilang Jawa anak emas, tidak juga. Padahal kau loh yang sudah dianak emaskan sama pemerintah, sehingga kau dapat bantuan jauh lebih banyak daripada yang lain. Padang itu nggak dapat 1,6 triliun loh. Padang yang kemarin juga sama kena bencana alam, itu di Sumatera, tidak ada dapat 1,6 triliun, tapi kau dapat 1,6 triliun berarti kau anak emas. Tapi kenapa masih kismin? Ya kau tanya kepada pejabat kau yang tukang kewong. Yang tukang kewong itu lagi ngadi-ngadi. Pasca bencana alam, ada pejabatnya yang pergi umroh, ada pejabatnya yang ke Medan pergi karaoke, ada pejabatnya yang kawin lagi. Ngadi-ngadi, itu kalau terjadi sama pejabat di Tanah Jawa, udah di demo habis-habisan, didatangi rumah pejabatnya itu. Siapa yang kawin lagi siapa? Kami kena bencana, kau kawin, kau sibuk ngurus sempok bajingan. Udah digitukan. Tapi kalian kan tidak. Kalian kan, ya Allah, kenapa kami susah? Ini salah Prabowo. Kenapa kami susah? Ini salah Jawa yang dianak emas kan. Itu emas di Monas itu dulu punya bangsa saya, punya suku saya. Kalau hidupku masih kolot dan masih terjebak masa lalu, jangan salahkan pemerintah kalau hidupku nggak maju-maju. Indonesia suka orang pinter karena uang beasiswanya bisa dikorupsi. Wah. 15 mahasiswa dari Aceh dikasih beasiswa ke Universitas Rhode Island Amerika, tapi malah diduga dikorupsi Gimana oleh tuh? Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh. Jadi tahun 2021 sampai 2024, Gimana tuh? Oknum BPSDM bikin tagihan fiktif senilai 8,25 miliar dari beasiswa tersebut. Mungkin para pelaku merasa mereka pinter, makanya merasa berhak dapat uang beasiswa itu. Iya, kita nyuri. Bahkan mereka juga bikin beasiswa fiktif S2 S3 yang kerugian sampai 5 miliar. Bayangin uang 5 miliar yang harusnya dipakai buat cerdasin bangsa, malah dipakai buat cerdasin gak ada. Karena orang korupsi kan makin bodoh. Ya kasus gini yang bikin masyarakat Indonesia susah pikir positif sama program pemerintah yang sebenarnya bagus. Karena implementasinya juga bagus. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi teman-teman. Setahu gua, dana dari pusat itu turun ke sana guys, ya ke provinsi A itu teman-teman. Tetapi apa yang terjadi, ya kayak gitu deh, kayak gitu, ya kan? Ujung-ujungnya rakyatnya percaya saja, ujung-ujungnya mereka minta merdeka, merdeka, merdeka. Kalian nggak tahu aja bagaimana pejabat kalian itu seperti apa, ya Allah, pejabatnya seperti itu. Banyak kasus-kasus yang terjadi yang kita sebenarnya tahu, kita semua itu diem saja. Masyarakat tahu bagaimana sifat terjang dari pejabat-pejabat kalian itu seperti apa, ya kan? Itu sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum itu, ya. Bagaimana sifat terjangnya, kelakuannya seperti apa. Bahkan kemarin itu Wapres Gibran sampai bingung. Mentan Amran Sulaiman menanyakan itu kemana. Wah, gua aja pusing teman-teman. Apalagi puncaknya kemarin itu ada namanya aksi damai dengan peringatan damai Aceh. Tiba-tiba ada provokator. Ya ujung-ujungnya apa teman-teman? Merdeka, merdeka. Apalagi apa itu patung itu Pancasila itu, Garuda Pancasila itu diinjak-injak guys, dilempar-lempar. Kemudian ada bendera merah putih diganti, diturunkan. Untung ada TNI itu, TNI naik dengan sangat heroik ke atas untuk kembali mengganti itu bendera merah putih. Wah, gimana ini guys? Viral lagi kan, rame lagi Aceh masalah ini. Ayo teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian ya.